Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kadesya Mirawijaya dengan NIM 1202204228 dari kelas Sistem Informasi 4403. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, apa itu ERP. ERP atau Enterprise Resource Planning adalah paket sistem dan software yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola kegiatan bisnis harian mereka, seperti pengelolaan keuangan, pengadaan, produksi, proyek, sumber daya manusia, dan lain-lain. Sistem ini dapat memfasilitasi bisnis dengan informasi real-time dan akurat, sehingga Anda dapat membuat keputusan bisnis dengan baik berdasarkan data yang dihasilkan. Dengan mengumpulkan transaksi bersama dari berbagai sumber, sistem ERP ini mencegah duplikasi data dengan memberikan integritas data. Yang kedua, jelaskan apa saja modul-modul yang ada dalam SAP dan apa fungsinya. Yang pertama, ada Financial Accounting atau FI, yang berfungsi untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan berdasarkan pada data transaksi internal maupun eksternal. Yang kedua, ada Asset Management atau AM, yang berfungsi untuk membantu perusahaan mengelola pembelian aset tetap, seperti pabrik dan mesin, serta depresiasi yang terkait. Yang ketiga, ada Controlling atau CO, untuk pengendalian aktivitas keuangan perusahaan, memonitor, dan merencanakan pembayaran serta pengendalian biaya dan profit berdasarkan semua aktivitas perusahaan. Yang keempat, ada Material Management atau MM, yang berfungsi untuk mengelola perolehan bahan baku dari pemasok dan penanganan persediaan bahan baku dari penyimpanan barang hingga proses pengiriman barang ke pelanggan. Selanjutnya yang kelima ada Sales and Distribution atau SD, yang berfungsi untuk mencatat pesanan penjualan dan pengiriman terjadwal. Informasi tentang pelanggan seperti harga, alamat, petunjuk pengiriman, dan detail penagihan disimpan dan diakses dari modul ini. Yang keenam, ada Production Planning atau PP, yang berfungsi untuk merencanakan dan mengendalikan jalannya material sampai kepada proses pengiriman produk. Yang ketujuh, ada Quality Management, yang berfungsi untuk merencanakan dan merekam aktivitas pengendalian kualitas seperti inspeksi produk dan sertifikasi material. Selanjutnya yang kedelapan ada Plan Maintenance atau PM, yang berfungsi mengelola sumber daya pemeliharaan dan perencanaan pemeliharaan preventif mesin pabrik agar meminimalkan kerusakan peralatan. Yang kesembilan ada Project System atau PS, sebagai fasilitator perencanaan dan kontrol atas penelitian serta pengembangan yang baru, serta konstruksi dan proyek pemasaran. Yang ke-10 ada Human Resource atau HR, yang berfungsi sebagai memfasilitasi perekrutan, mempekerjakan, dan pelatihan karyawan, serta mencakup pengajian dan tunjangan. Yang ketiga, sebutkan apa saja submodul dari modul tersebut. Yang pertama ada Financial Accounting atau FI, dengan submodul Account Receivable, Asset Accounting, dan Inventory. Yang kedua ada Asset Management atau AM, dengan submodul Inventory Management, Vendor Evolution, dan Depreciation. Yang ketiga ada Controlling atau CO, dengan submodul Activity Based Costing, Cost Center Accounting, Overhead Cost Controlling, dan Production Cost Control. Yang keempat ada Material Management atau MM, dengan submodul Inventory Management, Material Requirement Planning, Invoice Verification, dan Purchasing. Yang kelima ada Sales and Distribution, dengan submodul Sales, Shipping, Sales Support, dan Billing. Yang keenam ada Production Planning atau PP, dengan submodul Bills of Material, Material Requirement Planning, dan Material Requisition. Yang ketujuh ada Quality Management atau QM, dengan submodul Quality Planning, Control, Inspection, dan Certificates. Yang kedelapan ada Plant Maintenance atau PM, dengan submodul Technical Object, Functional Location, Asset Viewers, dan Maintenance Project. Yang kesembilan ada Project System atau PS, dengan submodul Payments, Confirmation, Simulation, dan Dokumen. Dan yang terakhir ada HR atau Human Resource, dengan submodul Payroll Accounting, Career Management, Succession Planning, dan Training. Nomor 4, jelaskan bagaimana keterkaitan integrasi antar modul tersebut. Keterkaitan integrasi antar modul ini menjadikan suatu kegiatan dalam perusahaan yang bertujuan untuk memudahkan,
mengefisienkan waktu serta tenaga yang ada di dalam perusahaan sehingga menghasilkan hasil yang akurat. Di mana contohnya, modul Production Planning atau PP yang bertugas menjalankan proses perencanaan aktivitas produk dan melakukan kontrol terhadap manufaktur di dalam perusahaan. Kemudian, data tersebut akan masuk ke modul Quality Management atau QM, yang dimana bertugas untuk mengecek kualitas seperti inspeksi produk dan sertifikasi material. Selanjutnya, jika produk tersebut sudah terjamin kualitasnya, maka barang tersebut siap didistribusikan ke pelanggan oleh Material Management atau MM. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.